Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Dalam sepekan, kasus narkoba yang menjerat selebriti mencetak hat-trick buruk. Aktor Jeff Smith yang baru bebas dari tahanan diduga kecanduan narkoba LSD, Bobby Joseph positif nyabu. Sedangkan Rizky Nazar yang diidolakan netizen karena gencar memperlihatkan gaya hidup sehat di media sosial, diam-diam mengonsumsi ganja. Sudah tahu bahaya narkoba, mengapa mereka seolah keranjingan mengonsumsi barang haram? Benarkah demi membayar utang ratusan juta dan mendapatkan sabu gratisan, Bobby Joseph nekat menjadi pengedar narkoba? Benarkah konflik asmara dengan Syifa Haju membuat Rizky Nazar kena mental hingga mencari ketenangan semu di pusaran narkoba? Jika pada kasus narkoba jilid 1, Aisyah Akila setia mendampingi Jeff Smith, bagaimana sekarang? Apakah Aisyah sudah bosan mendengar janji manis Jeff yang ingin tobat dan hidup sehat? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas drama hidup berkubang narkoba yang dialami 3 aktor kondang, yaitu Jeff Smith, Bobby Joseph, dan Rizky Nazar. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Menjelang akhir tahun 2021, industri hiburan Indonesia kembali dihebohkan oleh kasus narkoba yang menjerat selebriti. Di satu sisi, polisi Satres Narkoba sukses mencetak hat-trick lantaran dalam sepekan berhasil membongkar 3 kasus narkoba yang menjerat aktor Jeff Smith, Bobby Joseph, dan Rizky Nazar. Di sisi lain, dunia showbiz kita menjadi sorotan tajam lantaran daftar hitam kasus narkoba selebriti bertambah 3 kasus dalam 1 pekan. Yang lebih memprihatinkan, Jeff Smith yang belum lama menghirup udara bebas seolah tak kapok mengonsumsi narkoba. Jika pada 15 April 2021, Jeff kedapatan mengonsumsi dan menguasai ganja seberat 0,52 gram, pada 8 Desember lalu, ia diringkus dengan barang bukti 2 lembar narkoba jenis lysergic acid diethylamide atau SLD. Terkait dengan penangkapan seorang pria ya bernama Jeff Smith tanggal 8 Desember 2021 ditangkap ya di Jalan Kelapa Blok G4 nomor 11 Depok. LSD yang diamankan itu ada 2, tetapi LSD yang sudah digunakan, dipesan oleh yang bersangkutan ini sebanyak 50, kemudian dihabiskan, kemudian pada saat diamankan menggunakan dan tersisa 2 LSD. Ya, ini jenis LSD seperti yang saya sampaikan tadi, narkotika ini tergolong jenis baru. Ini cara pemakaiannya ditempelkan di lidah, ya, kemudian dampak yang ditimbulkan ya sama dengan penggunaan narkotika yang lain, ya halusinasi dan sebagainya. Kalau proses hukum kan sudah otomatis berjalan, pasti juga pihak dari kepolisian juga inginnya secepat mungkin bahwa problem ini atau masalah yang tertimpa oleh Jeff cepat selesai sehingga berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau kami, kuasa hukum dan juga keluarga itu lebih fokus terhadap apa yang sedang diderita Jeff saat ini. Kita harus mengajukan operasi itu, mengajukan upaya agar diberikan izin untuk melakukan operasi. Karena Jeff itu kan ada cedera di lutut, apa itu bahasanya, ACL-nya atau apa gitu yang diperlukan operasi. Karena kalau misalnya itu tidak ditangani, ntar kemungkinan besar dokter mengatakan bisa lumpuh. Dia cedera gara-gara bola kemarin katanya. Sebelum kejadian tertangkap di Polda Metro ya. 5 bulan ditahan nyatanya tak membuat Jeff Smith bertobat. Padahal ia sudah berjanji pada Aisyah Akila kekasihnya untuk nyah dari dunia hitam. Tapi rupanya, tobat Jeff hanya berdurasi 1 bulan. Faktanya, saat diciduk untuk kedua kali di kediamannya di Depok, ia mengaku sudah 2 bulan mengonsumsi LSD.
Jika rehabilitasi pertama tak mampu menyembuhkan kecanduan aktor berdarah Amerika itu, apakah Jeff akan menjalani rehabilitasi ulang? Atau malah diganjar hukuman yang lebih berat? Dia tetap harus menjalani proses persidangan. Karena rehabilitasi itu kan hanya tempat saja bagi penyalahguna, gitu loh. Tetap ini pemidanaan tapi bentuknya rehabilitasi, gitu loh. Kan dasarnya putusan, kecuali dia tidak ditemukan barang bukti tetapi positif pada saat penangkapan, itu bisa langsung dilakukan rehabilitasi secara medis maupun sosial. Kemarin kan alhamdulillah sudah disetujui di RSKO, kemarin kita juga nunggu cukup lama karena menunggu hasil lab. Cuman selama 2 minggu ini, dimulai daripada hari waktu itu ya, itu tidak boleh dijenguk dan tidak bisa berkomunikasi dengan pihak manapun. Dikarenakan ada keperluan detoksifikasi. Kemarin Rizky Nazar yang pada 13 Desember lalu terciduk mengonsumsi dan menyimpan ganja seberat 1 gram berhasil lolos asesmen hingga tak perlu mendekam lebih lama di tahanan Polda Metro Jaya. Ba'da sholat Jumat, Rizky dibawa ke base camp Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota di kawasan Jakarta Selatan untuk menjalani rehabilitasi. Oke ya, terima kasih ya. Oke, di sini penyidik telah menetapkan ya saudara Rizky Nazar atau RN ya, umur 25 tahun sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan menggunakan pengakuan dan pemeriksaan ini yang kita lakukan adalah untuk konsumsi sendiri. Adapun alasannya adalah untuk membuat ataupun membantu mudah untuk tidur. Kemudian pasal yang dipersangkakan rekan-rekan kepada tersangka adalah 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saya tahunya sore hari setelah malam ditangkap, sore harinya itu pun dari istri saya pas saya mau ada urusan ke Sungai Ciliwung itu mau ngelihat situasinya, katanya ya jangan kemana-mana nanti ada wartawan. Ada apa saya bilang, ada mau apa Rizky Nazar kan ketangkep katanya. Oh saya baru tahu itu. Jadi pribadi Mas Rizky ya dia baik, orangnya baik. Saya kadang-kadang pernah juga beberapa kali ketemu pas sholat Jumat, ramah orangnya. Mau dia untuk misalnya ada fans-fansnya yang mau minta foto bareng, dia mau, senyumnya juga bagus, ramah kok. Saya sangat menyesalkan kenapa dia harus memakai narkoba walaupun itu jenisnya ganja ya. Jadi sepertinya kan kalau ganja itu herbal ya, tapi ya, kan memang dilarang. Jadi saya sangat menyayangkan karena itu akan merusak reputasi dia sebagai artis. Rizky itu orang yang sangat baik, dia anaknya diem banget, terus juga menyenangkan, terus sholatnya juga rajin, selalu ingetin juga untuk beribadah, terus cuma hal positif sih yang aku tangkap dari Rizky, maksudnya nggak ada sesuatu yang terus kayaknya dia bandel deh atau segala macam, sama sekali enggak. Jadi berita ini, informasi ini benar-benar buat aku jadi kayak apa ya nggak nyangka sih, kaget pastinya. Berbeda dengan Rizky dan Jeff Smith, polisi bakal menjerat Bobby Joseph dengan pasal berlapis sebagai pengguna sekaligus pengedar narkoba. Pasalnya selain terbukti mengonsumsi dan memiliki sabu seberat 0,49 gram, Bobby diduga menjadi pengedar narkoba. Dari hasil pengembangan penyidikan, Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil melacak akun media sosial Bobby yang khusus digunakan untuk transaksi narkoba. Duda dua anak ini diduga menjadi perantara sekaligus kurir narkoba sintetis atau gorila. Kabarnya selain usaha kuliner, Bobby yang vakum lama di dunia sinetron nyambi sebagai pengedar gorila
demi mendapatkan segepok rupiah. Lalu benarkah Bobby nekat mencari uang haram dengan mengedarkan barang haram demi membayar hutang ratusan juta? Saudara Bobby Joseph, ya, alias BJ, ya, ditangkap pada hari Jumat dini hari pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pada saat ditangkap, ya, yang bersangkutan ada barang bukti yaitu sabu-sabu atau sabu, ya, seberat 0,49 gram. Kita udah punya datanya itu, ya, dalam rekam jejak digital yang dia miliki, ya, di media sosialnya itu kita udah ada, ya, tetapi kita ini tidak ingin sampaikan dulu, ya, siapa yang membeli selama ini, ya. Ingin comeback ke industri hiburan, Bobby Joseph malah menjadi pesakitan. Di sisi lain, karir Rizky Nazar yang tengah bersinar seolah auto redup lantaran sejumlah produser dikabarkan membatalkan kontrak secara sepihak. Kebanyakan produser memang ogah memajang artis yang tengah tersandung kasus narkoba karena bakal merusak image dari karya seni yang dirilisnya. Tapi, bukan cuma ancaman pembatalan kontrak yang harus dihadapi Rizky. Rencana pernikahannya dengan Syifa Haju pun terancam batal. Padahal pasca PPKM dilonggarkan, Rizky dan Syifa ingin menikah awal tahun depan. Seperti inilah ekspresi Rizky sebulan lalu saat ditanya soal rencana nikahnya dengan sang kekasih. Baik aja. Supaya amin aja. Cuma kalau untuk sekarang kayaknya tahu belum kali. Pengen sih, tapi lagi nunggu waktu, lagi nyari waktu. Lalu seperti apa support Zikri dan Syakir Daulay untuk rekan-rekan mereka yang terjerat narkoba? Benarkah Bobby Joseph terancam hukuman seumur hidup?